Di atas langit, di bawah tanah, dihembus angin, terseret arus. Untuk saudara tercinta, untuk jiwa yang terluka, tengah lagu suaraku hilang, sebab tak laring lagi. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan, di balik bening mata air tak pernah ada air mata. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara penonton TVRI Stasiun Sulawesi Tengah dimanapun saat kini Anda berada. Kita jumpa kembali dalam sebuah program yakni Forum Pemuda TVRI Sulteng. Ya baik, saudara penonton, pada malam hari ini dalam forum ini kita akan berbicara mengenai mengapa murid sulit berbahasa Inggris. Apakah memang kemampuannya yang belum sampai, ataukah memang bahasa Inggris ini dianggap oleh sebagian daripada adik-adik ataupun siswa-siswi kita sebagai sebuah pelajaran yang cukup rumit. Nah, itulah pada malam hari ini kita akan bicarakan bersama dengan beberapa orang narasumber, 4 orang narasumber kami dari berbagai elemen yang akan berbicara mengenai hal ini. Baik, yang pertama saudara penonton, saya perkenalkan satu persatu. Narasumber kami yang pertama adalah Bapak Abdul Basit. Beliau adalah Kepala Sekolah Al-Azhar Palu. Assalamualaikum Pak Basit. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus dulu deh, biar semangat. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Dr. Abdullah. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini dipercayakan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus dulu. Dan kemudian seorang birokrat dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, mudah-mudahan tidak salah, beliau adalah Bapak Laode Dia. Assalamualaikum Pak Laode. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus lagi. Dan kemudian yang terakhir ataupun narasumber kami yang keempat, seorang entrepreneurship atau seorang pengusaha. Dia adalah Bapak Arthur Pangemanan. Selamat malam Pak Arthur. Terima kasih, selamat malam. Oke, kita berikan aplaus dulu. Dan kemudian saudara penonton, di forum ini juga telah hadir rekan-rekan dari komunitas Juanda English Conversation Club Palu. Kita berikan aplaus dulu. Dan juga pada malam hari ini di forum ini juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang pertama. Yuk. Kalau mau aplaus jangan tanggung-tanggung, pokoknya aplaus saja. Iya, dan saudara penonton seperti biasa, saya Fadil bersama dengan Bung Dr. Nur Sangaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita akan berbicara mengenai mengapa murid sulit berbahasa Inggris. Ya, dan ini saya kira unik. Unik sekali. Iya, dan ya memang kelihatannya bahasa Inggris ini seperti momok bagi murid-murid ya. Sebagian ya. Ya, sebagian gitu. Ya. Ada juga mungkin Ya. yang menjadi. Tapi dalam fakta realnya ada sekolah yang bisa meluluskan muridnya dengan bahasa Inggris yang bagus. Nah, ini dia. kalau Dan gitu, murid-muridnya pun sudah berprestasi, khususnya dalam bahasa Inggris. Ya, bahkan kita punya daerah ini masuk dalam kategori juara 2 di tingkat nasional dalam debat bahasa Inggris. Nah, yang itu saya dia. Baik, tahu, kita berikan aplaus lagi. Dan hal ini saudara penonton, dan saya langsung ke Pak Basit. Pak Basit, mungkin kita ini adalah mengapa murid sulit berbahasa Inggris. Menurut Pak Basit selaku kepala sekolah, apakah ini benar? Kalaupun ini tidak benar, sebenarnya seperti apa? Silakan Pak Basit. Oke. Berbahasa Inggris itu ada 2 kemampuan. Ya. Kemampuan verbal berbicara dengan
kemampuan menulis, karena menulis itu kan berbahasa juga. Kelihatannya selama ini pengalaman saya menjadi guru bahasa Inggris kurang lebih 20 tahun, dari pengalaman melihat teman-teman, mungkin ada metode pengajaran yang tidak mengarahkan atau tidak mengarahkan siswa untuk berbahasa Inggris secara lisan, ya, secara verbal. Jadi kita bicara secara umum, ya, ya, di mana-mana kelihatannya ada metode yang mungkin metode pengajarannya, ya. Yang kedua mungkin lingkungan juga. Jadi lingkungan yang tidak mendukung dalam satu komunitas siswa dalam sekolah itu biasanya ada lingkungan yang tidak mendukung. Tetapi kalau dalam satu komunitas masyarakat atau katakanlah di sekolah itu mendukung, anak-anak itu berbahasa Inggris tidak terlalu sulit, ya. Jadi bisa saja itu kita ambil contoh komunitas masyarakat di luar sekolah, katakanlah di Bali misalkan, daerah wisata, itu kan komunitas itu mendukung berbahasa Inggris. Tetapi di mana ketika lingkungan itu tidak mendukung siswa untuk berbahasa, itu tidak akan mendorong, bahkan kalau bisa saja mematikan motivasi mereka untuk berbahasa. Karena kalau tidak mendukung bisa saja nanti anak-anak itu merasa tidak, oh nanti dianggap berlebihan, karena kalau lingkungan tidak mendukung. Kadang-kadang dibilang apa istilahnya terlalu apa namanya menunjukkan kehebatannya. Iya, iya. Jadi sekolah harus menciptakan dulu lingkungannya yang mendukung. Sebenarnya idealnya Pak Basit, praktek dengan teori itu presentasinya idealnya seperti? Ya, seimbang lah. Karena anak-anak berpraktek ya tanpa kemampuan teori juga nanti bisa lemah. Ya, dia harus punya grammar yang lumayan. Kadang-kadang juga kita bisa memulai tanpa harus grammar yang bagus dulu. Yang penting dia berani. Nah, yang saya katakan tadi lingkungan itu, ketika lingkungan mendukung dia akan berani. Secara psikologis ya akan membentuk. Ya. Oke. Baik, Pak Basit. Saya ke Dokter Abdullah. Seperti apa tanggapan Pak Dokter tentang mengapa murid sulit berbahasa Inggris? Sebenarnya bahasa Inggris seperti apa? Apakah memang sangat-sangat penting sekali untuk adik-adik ataupun anak-anak siswa dan siswi kita? Ya, Bung Fadel, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Basit. Kalau dalam buku saya baca memang kecerdasan itu banyak sekali, ada 20 yang diketahui. Salah satu kecerdasan itu juga kecerdasan berbahasa. Nah ini mungkin, kalau kebetulan misalnya dia dilahirkan, ditakdirkan memiliki kecerdasan berbahasa, talentanya ke situ, dia mudah sekali. Pengalaman kami selama ini mungkin kami tidak. Saya terpaksa saja, karena dipaksa oleh keadaan. Ya, ketika kita harus membaca literatur tidak ada bahasa Indonesia. Dan apalagi di urusan medis itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya kita jadi suatu waktu di era global itu nanti akan datang dokter-dokter asing dan lain sebagainya ikut serta ke sini. Ya, itu sudah terjadi itu. Sumber daya kita yang ada di sini seperti apa kesiapannya? Nah, kembali kepada anak-anak ini, memang sebahagian belum merasakan bahwa berbahasa Inggris itu penting. Apalagi dia masih di SMA, SMP. Nanti dia menyadari ketika di perguruan tinggi banyak textbook yang harus kita baca. Kemudian sudah terjun di masa akhirnya di situ ya harus bagaimanalah, karena bahasa Inggris kan dipelajari sejak dari SMP, mungkin SD. Tapi kan persoalannya ini nanti melahirkan dua macam. Ada orang bisa berbahasa Inggris secara aktif, ada yang pasif. Karena apa? Dia tidak terbiasa mengeluarkan. Tapi kalau dia membaca teks, dia ngerti maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Tapi yang tentunya yang baik seperti Pak Basit katakan tadi, bisa dia menuliskannya dalam artian ngerti, berbahasa dengan tulisan. Bisa juga membahasakannya, itu yang paling bagus menurut saya. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Dokter. Dan memang lingkungan seperti apa kata Pak Basit tadi itu memang sangat-sangat mendukung sekali. Jika kita sudah memperoleh teorinya, kemudian kita keluar ke lingkungan tidak mendukung, pasti akan jadi lupa dan tidak kembali terbentuk. Silahkan Pak Laude. Ya, terima kasih. Saya mengulangi apa yang dibicarakan oleh Pak Dokter tadi kan Pak Basit. Sebenarnya sama saja. Menurut seorang linguis, pakar bahasa dari Amerika, namanya Noam Chomsky, bahwa sebenarnya setiap anak itu sejak lahir sudah dibekali dengan yang disebut suatu alat dalam otak sebelah kiri
yang oleh Noam Chomsky disebut itu language acquisition device. Alat pemerolehan bahasa dalam otak sebelah kiri. Jadi ketika kita lahir di Indonesia dan orang tua kita dalam rumah menggunakan bahasa Indonesia, maka alat itu hanya berfungsi untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oleh karena di Indonesia bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, berbeda dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura, Malaysia, di mana di sana digunakan sebagai bahasa kedua, maka susah kita mengembangkan bahasa Inggris, Pak. Saya kembali tadi bahwa itu karena sejak lahir kita sudah dibekali dengan bahasa Indonesia atau bahkan dengan bahasa ibu. Mungkin ada yang lahir di lingkungan orang Kaili, bahasa Kaili, orang Bugis, bahasa Bugis, sehingga bahasa pertamanya itu bahasa daerahnya, dan bahasa Indonesia termasuk saya sendiri itu bahasa kedua. Akhirnya kita cenderung berpikir dalam bahasa ibu atau bahasa kedua. Jarang sekali kita menggunakan ide-ide dalam bahasa Inggris, sehingga disitulah kelemahan kita dalam belajar bahasa Inggris. Tetapi kalau diolah untuk otak yang ada di otak kiri kita diolah, kemudian dilatih itu bisa ya? Dilatih, misalnya anak-anak Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mahasiswa Indonesia yang membawa serta anak-anaknya ke Australia misalnya, ketika sekolah atau di Amerika Serikat, maka anak-anak ini mereka lebih lancar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena lingkungan. Karena lingkungan tadi itu, alat yang tadi itu namanya language acquisition device itu lebih berperan karena lingkungannya selalu itu yang dia dapat. Karena meskipun dia akan berbahasa ibu atau bahasa Indonesia di sana, kan tidak ada orang ngerti juga. Tidak ada. Sehingga dia harus mau tidak mau harus berbahasa Inggris. Iya, pemerolehan bahasa namanya. Oke, baik Pak Lode. Nah, seorang entrepreneurship, seperti apa pentingnya bahasa Inggris di dunia usaha? Taruhlah kita berangkat dari situ, Pak Arthur, silakan. Global bisnis trend dimulai dengan global one stop global market. Kita tidak mau suka atau tidak suka, kita sudah masuk di era ini, di era itu. 2015 nanti itu Asian Economy Communities. Jadi negara-negara ASEAN ini akan one stop market of Asian country. Kita berada di situ. Jadi transaksi-transaksi dalam bisnis apa saja, bisnis mulai bisnis tukang cukur, bisnis nightclub, karena mungkin banyak pramuria dari sono, apalagi bisnis politician, birokrasi, banking, semua aspek perekonomian dan bisnis serta keuangan akan diwarnai dalam komunikasi praktis Inggris. Nah, beliau-beliau bertiga sudah jelaskan tadi, ada kondisi-kondisi, kondisi dan kondisi. Maka pada malam ini kami berusaha membangun satu kondisi tentang perspektif Inggris masa depan di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Karena apa saja yang kita pikirkan dan kita kerjakan itu lingkarannya ekonomi, dan ekonomi ini ada bisnis di situ, ada pengusahanya, ada buruh pekerjanya, ada uang, ada community, ada teknologi, ada science, knowledge, semua dan segala-galanya itu semua akan berada dalam satu koridor bisnis like. Jadi bisnis like. Kita tanam padi, bisnis like. Jadi guru, jadi teacher, jadi dosen, jadi mahasiswa, bisnis like. Dan mari kita dorong primary school kita sudah mulai bisnis minded. Semua gurunya dimotivasi. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kan banyak
pakar-pakar di Diknas itu banyak orang-orang yang bisa berpikir bagaimana transfer of knowledge dalam bahasa Inggris. Nah, inilah pesan kami di saat fenomena global mewarnai kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kita harus lakukan? Ini hanya a part saja, bukan totality, tapi sebagian. Tetapi ibarat sepeda motor, bila businya terganggu, kira-kira bagaimana? Maka mekanisme atau motorisasi itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karenanya ya kami sangat mengharapkan dunia pendidikan menjadi penggerak mesin English conversation di masyarakat Indonesia. Apakah dia, tadi kan tema kita pendidikan, murid-murid ya. Tapi sebenarnya konteksnya tidak sekedar murid. Betul. Siapa saja yang TKW bermasalah, salah satu. Karena komunikasi. Karena komunikasi. TKW. Yang tidak nyambung. Apalagi kalau sudah transaksi dengan orang Malaysia. Saya punya pengalaman, kita salah baca draft kontrak. Salah baca draft kontrak, kita sign, siap tanggung kerugian. Dan itu sudah terjadi di sistem ekonomi Indonesia sekitar 20-30 tahun lalu. Nah, sekarang ini sudah bagus. Ya, di era sesudah reformasi, banyak kontrak-kontrak dalam bahasa Inggris itu orang Indonesia, pengusaha Indonesia, pemerintah Indonesia mampu sudah beradaptasi dengan makna-makna bisnis yang terkandung dalam sebuah kontrak. Bisnis apapun itu. Jadi Pak Arthur ingin mengatakan bahwa bahasa Inggris ini juga satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan ini. Karena kita hidup di era global. Oke, terus dulu. Dan baik, saudara penonton, berikutnya nanti akan saya berikan kesempatan kepada audiens untuk menanggapi pernyataan ataupun komentar daripada narasumber kami di awal. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Fandi dengan sebuah lagunya. Hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri kaget bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, sial amat lo jadi orang.
Ya, saudara penonton, lagu Umar Bakri tadi membawa kita ke suasana yang lebih dinamis lagi pada malam hari ini. Dan dalam suasana yang lebih dinamis, kembali saya akan berikan kesempatan kepada audiens untuk, silakan. Mulai dari belakang, tolong mic-nya. Berdiri, sebut nama dan langsung apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamaluddin Abdi Purwanto dari Agribisnis Universitas Tadulako. Ya. Kata orang, sejarah itu membuat masa depan itu, istilahnya sejarah itu melekat di masa depan. Contohnya, Malaysia setelah dijajah Inggris, menjadikan Malaysia menggunakan Inggris bahasa kedua mereka. Oke. Pertanyaan saya, boro-boro bahasa Inggris, bahasa Belanda saja yang 3,5 abad yang menjajah Indonesia, kita tidak bisa. Apalagi bahasa Inggris yang cuma sementara saja, cuma numpang naik motor. Iya. Nah, yang menjadi polemik adalah dulu waktu saya SD, saya memiliki guru bahasa Inggris yang begitu hebat, memvisualisasikan bahasa Inggris itu dengan baik. Dan kita dapat menyerap dan mendapatkan nilai baik. Namun setelah SMP, SMA, bahasa Inggris itu luntur karena gurunya tidak memiliki kemampuan yang sama. Apakah guru yang salah? Saya rasa tidak, bukan guru yang salah, tapi pola pembelajaran yang salah. Terus kita harus buat yang disebut critical situation, di mana kita harus dipaksa untuk berbahasa Inggris. Kata Bapak tadi, di Al-Azhar bisa, karena semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya rasa kalau di luar-luar, kalau sepertinya di kampus, apalagi Tadulako yang belum bisa, hampir 90% mahasiswanya belum bisa berbahasa Inggris dengan baik, saya rasa gurunya dulu yang ditempa untuk bisa memancing mahasiswa untuk berbahasa Inggris. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya ke sebelah sini, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum. Ternyata silakan, masih di sini masih ada, silakan. Tolong mic-nya. Silakan Pak berdiri. Ya. Oh, Pak Lurah? Ya, Pak Lurah di mana? Silakan Pak, langsung sebut saja nama. Baik, dan Pak Lurah di mana? Saya Ghazali, saya Lurah di Boyaoge. Oh, oke, silakan Pak Lurah. Ya, jadi kalau tadi sudah dibicarakan bagaimana mulai lingkungan dari dalam sekolah. Iya. Saya mencoba ingin melihat karena waktu anak-anak di sekolah itu sangat terbatas. Mungkin sekitar 4 jam dalam seminggu. Setelah itu dia lebih banyak ada di luar, di rumah, di keluarganya, di komunitasnya. Nah, ini yang tidak terbangun menurut saya. Saya hanya sebagian kecil dari masyarakat itu, waktu mendengar apa yang diumumkan oleh Pak Dr. Sangaji pada satu acara di Silai Beach, di Swissbell, mengundang kepada siapa saja semua staf pegawai wali kota, mari saya tunggu untuk bahasa Inggris gratis. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah baru saya sendiri yang datang. Oh, gitu. Alhamdulillah baru saya sendiri yang datang. Saya melihat karena itu perlu lingkungan dibangun dengan itu, Pak. Tidak hanya sekedar dengan waktu yang terbatas sekolah, tapi lingkungan perlu juga dibangun masalah ini. Saya mencoba mengajak, mudah-mudahan dengan saya berada di sini menjadi motivator bagi teman-teman. Iya, sebagai lurah, karena Pak Wali Kota pernah menyampaikan, eselon 2, 3 kalau bisa, TOEFL 400. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Iya, saya mendengar langsung. Pak Wali Kota menyampaikan itu. Iya. Saya itu beberapa tahun lalu boleh sudah sampaikan itu. Eselon 2, 3 itu harus kalau bisa TOEFL. Jadi paling tidak inilah yang memotivasi Pak Lurah ya. Kalau bisa dengan tampilnya saya di sini as a motivator for them. Saya anggap ini, saya kira begitu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi motivator, merubah lingkungan sebagaimana yang dimaksud tadi agar lingkungan di luar juga bisa hidup dengan English ini. Oke, thank you. Oke, saya kira. Baik. Ya, silakan. Iya, dari sini sebelum saya ke narasumber silakan berdiri. Disampaikan dalam bahasa Inggris silakan saja. Iya. Boleh saja silakan. Mungkin saja ajakan mari kita menjaga lingkungan agar bersih pakai bahasa Inggris. Ya, misalnya. Boleh juga. Dan saya kira Pak Lurah tadi sudah mulai dengan bahasa Inggris. Itu beliau bilang thank you. Thank you. Oke, silakan Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma minta pendapat pada bapak-bapak ini. Soalnya saya terkecimpung sekali tentang bahasa Inggris, jujur waktu selama SMP. Iya, tolong Adek kalau berkomunikasi mic-nya di sini, tangan ini bisa goyang biar mic-nya biar bisa didengar. Saya ini selama SMP kalau ada pelajaran bahasa Inggris pasti saya tidur. Karena soalnya bahasa Inggris. Iya, kalau bahasa Inggris soalnya pasti dengan matematika ini. Pengalaman pribadi masalahnya. Silakan. Soalnya biasanya kalau guru mengajar bahasa Inggris pasti marah-marah begini-begini, pasti mengantuk kalau saya anu. Oh iya. Tapi alhamdulillah
saya telah sekolah di Unpad, mengambil jurusan bahasa Inggris, tapi ada satu kejanggalan yang saya lihat dari sini. Biasanya kalau ketemu dengan fakultas-fakultas lain, kalau bawa teman, pasti kalau saya dan teman itu pakai bahasa Inggris, teman-teman lain tuh kayak apa dilihat, kayak nango begitu pasti ya nata meme. Kayak Anda bilang kebagai sekali, kita ini orang Indonesia, buat apa pakai bahasa Inggris, dia bilang. Lidah sudah lipat-lipat ya. Itu saya minta dari tanggapan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang memang terjadi, khususnya ini, yang memang di lingkungan kita begitu. Nah, silakan 3 penanya. Saya langsung ke Pak Basit, silakan. Jadi tadi saya sudah katakan, pertama metode kan, yang kedua lingkungan, itu sudah masuk apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Metode, karena mungkin kalau kamu tidur, mungkin metode gurunya bukan membuat tertarik, malah membuat siswanya tidur. Iya. Jadi banyak metode-metode yang bisa digunakan ya. Bisa saja melalui games, bermain, atau jadi memang guru harus betul-betul belajar bagaimana metode untuk menarik siswa. Mesti ada inovasi. Ya, inovasi. Tadi kalau dibilang natameme artinya apa ya, agak sombong begitu. Itu karena lingkungan tidak mendukung. Saya katakan tadi bahwa kalau lingkungan mendukung, kita free. Tidak ada perasaan dibilang natameme lagi. Ya, tidak dibilang orang bilang sombong, karena lingkungan mendukung. Oke, mungkin saya punya guru, Pak Yusri bisa bicara bagaimana mengajar bahasa Inggris menarik. Bisa Pak Yusri? Silakan Pak. Ini guru SMP Al-Azhar. Berbagi pengalaman. Pakai mic-nya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya topik malam ini sangat menarik. Saya berbagi sedikit pengalaman, tapi ada satu yang terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, yang kemudian saya berpikir bahwa ini yang terjadi sekarang di Palu. Apa itu? Keterpaksaan. Kami dari Al-Azhar itu sudah beberapa kali mengadakan studi banding, khususnya di Indonesia, di bagian Jawa, itu untuk bahasa Inggris sendiri itu sudah terbangun, karena keterpaksaan oleh lingkungan. Apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber Pak Arthur juga, mungkin karena suasana bisnis dan sebagainya yang menuntut kemudian semua elemen untuk bagaimana berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Pertanyaannya kemudian, apakah ini belum merambah ke Palu? Jawabannya iya, mungkin. Kalau kemudian tadi seperti Bapak Kepala Sekolah Pak Basit menyampaikan bahwa situasi atau lingkungan telah terbangun, dan juga disampaikan oleh Pak Laude tentang second language dan sebagainya, kami di Al-Azhar sendiri itu sudah membangun itu. Kenapa? Karena kalau di Al-Azhar sendiri, English as a second language. So the first language is Indonesia. So no choice for the students to speak English. Seperti itu. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan di luar? Ini karena tidak atau belum terbangun lingkungan itu. Masih ada bahasa yang selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa ibu, bahasa lokal, bahasa daerah. Sehingga lebih intens atau cenderung orang menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Sehingga untuk di Indonesia bagian timur, bagi saya secara pribadi, bahasa Inggris masih menjadi bahasa asing, foreign language. Kalau secara umum Indonesia disebut dengan menganggap bahwa bahasa Inggris sebagai foreign language, not second language. But in Al-Azhar we call it as a second language. Iya, seperti itu. Menanggapi juga tadi ada yang disampaikan oleh salah satu rekan tentang Malaysia. Kenapa justru bahasa Inggris bisa merata di Malaysia? Sedangkan Indonesia yang dijajah 350 tahun tidak bisa berbahasa Belanda. Mungkin ini juga karena Inggris menjajah Malaysia, setelah itu tetap mengawal Malaysia dengan bahasa Inggris itu sendiri. Sedangkan kalau Indonesia sendiri, Belanda tidak menjajah, memang betul-betul menjajah, tidak membimbing. Ketika Belanda sudah keluar dari Indonesia, itu dilepas dan jadi sengsara. Tidak ada kemudian pembinaan dari segi bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi ada yang hal yang menarik. Kalau di Al-Azhar sendiri, saya selalu sampaikan khususnya di masa orientasi siswa. Ketika siswa SD masuk ke SMP, kita ada masa orientasi siswa, dan itu yang selalu kita tanamkan ke siswa, bahwa bahasa Inggris itu
bahasa paling mudah di seluruh dunia. Kami selalu sampaikan itu. Dibandingkan dengan bahasa Arab, film Madi, film Mudar dan sebagainya, dibandingkan bahasa Inggris, itu sebenarnya dengan bahasa Indonesia, justru bahasa Inggris bahasa termudah di seluruh dunia. Satu contoh yang selalu kami sampaikan ke siswa kami, kalau dalam bahasa Inggris, untuk mengatakan sebuah benda dalam kategori tunggal, kita cuma mengenal dua, A dengan N. A itu untuk kata benda yang diawali dengan konsonan, a book, a chair, a table, dan seterusnya. Sedangkan kalau N untuk yang vokal, an umbrella, an apple, dan seterusnya. Itu untuk menyatakan sebuah benda dalam kategori tunggal, hanya dua. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, bisa sebuah meja, sebuah buku, sebuah pulpen, tetapi kalau telur tidak bisa sebuah telur. Tapi sebutir telur. Bapak sudah bilang sebiji, ini kan sudah iya kan? Kalau iya kuda, kita tidak bisa bilang sebuah kuda, tapi seekor kuda. Kita mengenal sebatang, seekor, secarik, sekuntum, sehelai. Banyak hal yang harus diketahui kalau kita menguasai bahasa Indonesia sebenarnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris cuma dua, A dengan N. Kita mengenal bahwa atau merasa bahwa bahasa Inggris susah karena kita orang Indonesia. Kalau ditanyakan dengan orang yang berada di Inggris atau Australia misalnya, is Indonesia difficult? And they will say the same answer. It's very difficult because they use English. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita juga punya satu kawan mahasiswa yang kebetulan 1 tahun lamanya dan baru pulang di Polandia. Jadi mungkin juga perlu kita dengar juga cerita singkat barangkali dari Polandia. Rahmat ya beliau ini. Ya, masih mahasiswa sekali ya. Terima kasih. Nama saya Fajar Joko Santoso dan saya salah satu dari beberapa orang yang beruntung mendapat beasiswa ke Polandia. Dan dari pengalaman saya sendiri tentang bahasa Inggris sebenarnya tidak begitu menakutkan seperti yang orang pikir. Karena pada awal kita ingin belajar bahasa Inggris, kita selalu berpikir, wah bahasa Inggris ini susah bahasa Inggris ini entah dari sisi lingkungan nanti takut dibilang tameme atau apa. Tapi sebenarnya selama kita mau, selama kita percaya diri, kita bisa mengimprove bahasa Inggris kita. Dan memang pada kenyataannya menurut pengalaman saya di sana, sebenarnya bahasa Inggris itu tidak perlu kita berbicara menurut grammar yang benar. Karena teman-teman di sana juga bahasa Inggrisnya kacau balau. Jadi selama Inggris pasaran ya. Jadi selama kita saling mengerti apa yang mereka maksud atau apa yang kita maksud dan komunikasi itu berjalan, it's okay. Komunikasi itu kan apa yang kita sampaikan dan lawan bicara kita mengerti, ya itu sudah bahasa. Yang penting jangan bahasa isyarat kan. Dan malah pada kenyataannya di sana itu bahasa Inggris itu jarang sekali dipakai. Jadi hanya dalam kegiatan belajar mengajar dan lingkungan bermain. Tapi kalau kita sudah mau kayak mau beli sesuatu, karena di sana kan bahasa Inggris itu second language. Jadi orang kita kayak mau beli sesuatu itu kebanyakan pakai bahasa tubuh. Jadi kayak mau beli apa? Ya gitu kayak nunjuk begitu. Jadi tapi selama komunikasi tetap berjalan, it's okay. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Oke, baik, kita berikan aplaus. Jadi bahasa Inggris itu bahasa apa? Tergampang di dunia, dan kemudian bahasa Inggris jangan kita takut dengan bahasa Inggris. Ya, silakan Pak Dokter. Ada saran barangkali menurut saya adik-adik saya di rumah. Dan juga guru-guru itu jangan terlalu kaku lah. Kita takut itu grammar. Nah, jadi grammar itu menurut saya jangan dijadikan standar berlebihan. Nah, karena pada umumnya orang takut berbahasa itu dihantui. Apa nanti grammar saya betul? Padahal sebenarnya pengalaman ada itu tidak. Nah, ini yang pola. Dan memang juga saya lihat orang menggunakan bahasa Inggris itu memang kalau faktanya grammarnya itu nomor 2. Nah, jadi guru-guru bahasa Inggris juga saya minta di sekolah jangan menakut-nakuti murid itu dengan grammar.
itulah yang penting bagaimana memancing dia mau berbahasa dulu. Begitu. Karena kadang itulah yang mengundang bahwa itu sulit sekali. Grammarnya nanti di belakang lah. Nanti. Baik Pak Basit, sebelum saya ke Pak Lode, singkat. Betul Pak. Jadi metode pengajaran yang baik sekarang itu untuk pengajaran bahasa Inggris tidak memulai dengan grammar. Itu cara lama itu. Iya. Tetapi masih ada sebagian guru memulai dengan grammar. Itu yang membuat trauma siswa. Pertanyaan dari adik-adik kita sebelah kanan tadi, bahwa mungkin juga dari metode atau materi yang diberikan oleh misalkan guru bermain dulu kan dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah selesai bermain baru dijelaskan ini grammarnya, grammar ini begini. Iya. Oke. Silakan Pak Lode. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya mengulangi tentang kenapa Malaysia dan Singapura misalnya fasih berbahasa Inggris yang notabene dijajah oleh Inggris, sedangkan kita yang lebih 3,5 abad dijajah oleh Belanda tapi tidak pintar bahasa Belanda. Jadi kembali lagi ke sejarah. Sejarah pertama tahun 1928 menyatakan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Itu. Jadi di Indonesia itu tidak ada bahasa lain-lain, bahasa pengantar kita bahasa Indonesia, bahasa nasional kita bahasa Indonesia, bahasa resmi bahasa Indonesia. Akan sangat beda dengan negara-negara lain. Misalnya India, itu tidak punya bahasa resmi, tapi ada bahasa persatuan. Bahasa persatuannya bahasa Inggris, karena di India itu ada 17 bahasa, masing-masing berbicara dengan bahasanya. Ada bahasa Sikh, ada bahasa Tamil, ada bahasa Urdu dan sebagainya. Mereka tidak akan bisa bersatu kalau tidak ada bahasa Inggris. Atau contoh singkat, kalau kita pernah ke Singapura, kita ketemu orang Cina akan bangga dengan bahasa Cinanya, ketemu orang Melayu akan bangga dengan bahasa Melayunya, ketemu dengan India bahkan bahasa apa akan bangga dengan bahasa Melayunya. Sebagai bahasa persatuannya menggunakan bahasa Inggris. Padahal lagu kebangsanya sendiri itu berbahasa Melayu. Majulah Singapura. Tapi mau tanya orang Cina tidak akan mengerti bahasa Melayu, paling dia bilang terima kasih. Kemudian kembali tadi bahasa Belanda. Kembali kenapa kita tidak menggunakan bahasa Belanda? Seperti misalnya di Amerika Selatan itu yang dijajah oleh Spanyol dan Portugis itu, maka mereka menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis. Kita tidak menggunakan bahasa Belanda. Karena pembukaan UUD 45 alinya pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Termasuk bahasanya tidak boleh kita pakai. Berarti kalau kita hidupkan bahasa Belanda yang notabene penjajah bangsa berarti kita, menyalahi kita undang-undang dasar. Menyalahi undang-undang dasar. Baik Pak Lode. Silakan Pak Arthur, silakan. Terima kasih. Saya mengcover apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Saya juga baru dengar ini malam. Kalau ada himbauan, cuma ini belum menjadi kebijakan ya, dari Pak Wali untuk TOEFL 400 bagi PNS. Dan sesungguhnya JICC ini, Juanda English Conversation Club, ada karena dorongan Pak Gubernur dorong, dan sebenarnya ruang-ruang tempat kami berkumpul itu difasilitasi oleh Pak Gubernur himself, jadi Pak Longkis. Nah, itu perlu kami informasikan, dan tahun ini sudah genap 1 tahun. Jadi jumlah yang selama ini yang ikut program ini Pak Nur, around 400 ya? Sekitar 400 orang yang datang dan pergi. Dan itu gratis di sana ya? Gratis. Gratis ya? Gratis. Iya. Gratis dan gratis. Sehingga pada malam ini ya siapa yang ingin mengembangkan bergabung. Pak Dr. Abdullah juga bergabung. Jadi ini ibarat ya ini kita dari berbagai latar belakang. Jadi lintas gender, lintas generasi, lintas profesi ada di dalam JICC, dan ini komunikasi sangat bagus, berkembang terus. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini yang lebih bersifat motivation kepada khususnya siswa-siswa mahasiswa ini akan membuahkan hasil konkret seiring dengan keinginan sebenarnya Pak Gubernur. Pak Longki punya salah satu keinginan mendorong. Kalau di Kalimantan Timur, untuk duduk di eselon 4. Itu persyaratan ya? Persyaratan absolut. TOEFL 400. Jadi ya kalau di sini
200 lah. Ya 200 lah. Kalau 250 Oke. buta-buta saja. Oke, baik, ini sangat menarik sekali dari JICC ini. Memang sebenarnya karena di situ gratis ya. Gratis. Jadi siapapun, Siapapun. dan tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Baik, saya Boleh minta datang dan tanggapannya pergi. 1 menit saja Pak Basit tentang ini. Satu upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat untuk menggiatkan yang namanya bahasa Inggris, meskipun sebenarnya kita tidak bisa juga melupakan bahasa kita, bahasa ibu, apalagi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tetapi dengan adanya ini satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya dalam bidang bahasa internasional. Ya, Silakan Pak Basit tanggapannya. Tadi pertama saya katakan bahwa membentuk lingkungan. Ya. Jadi kalau di sekolah lingkungan siswa. Jadi JICC itu lingkungan berbahasa Inggris. Nah, tinggal bagaimana metodenya. Apakah metode itu hanya sekedar conversation atau mungkin lebih dalam lagi. Karena kita belajar bahasa ini ada sekedar hanya daily conversation, belajar setiap hari, atau belajar lebih mendalam. Mungkin kita menganalisis sesuatu atau membahas makalah, ya tergantung apa tujuannya. Ya. Jadi saya sangat setuju membentuk lingkungan berbahasa seperti yang saya katakan dari awal tadi itu, bahwa perlu memang lingkungan sehingga ini terdukung untuk berbahasa Inggris. Tapi ini mungkin bisa menimbulkan ide positif Pak Basit dan juga Pak Arthur bahwa nanti mungkin ada debat bahasa Inggris dari JSCC dengan Al-Azhar. Oh, saya pengennya begitu. Nanti saya pengennya begitu. Yang dikirim murid saja. Iya. Oke, jadi saudara penonton, di akhir dari forum kita pada malam hari ini yang begitu dinamis yang saya katakan tadi, Pak Nur, apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa kita, khususnya dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini? Oke, saya mengajar dasar-dasar bahasa Inggris di mahasiswa, di kampus. Kemudian saya mengajukan pertanyaan ini. Do you speak English? I ask one by one, so all of my student. Dan semua mereka, itu saya dapat, hanya menjawab 2 hal. No or just a little. No or just a little. Jadi ada 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA, 12 tahun, kita hanya memberitahu kepada mahasiswa, dan mahasiswa hanya bisa bilang no or just a little. Itu. Jadi karena itu maka menurut saya ini suatu hal yang serius, yang harus diperhatikan oleh negara kita, oleh bangsa kita. Kenapa? Karena semua alasan telah kita kemukakan itu. Saya percaya bahwa ada talenta dalam berbahasa, tapi bahasa itu adalah bisa untuk semua orang kecuali Wowo. Karena semua orang bisa berbahasa. Orang di Inggris bisa berbahasa Inggris, orang di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Soalnya adalah penciptaan lingkungan dan apa yang sama-sama kita ceritakan tadi secara bersama-sama. Saya menghayal begini, di rumah tangga mungkin orang bicara dengan bahasa ibunya. Di masyarakat orang bicara dengan bahasa persatuan Indonesia. Tapi di kampus orang harus bicara minimal 2 bahasa. Yaitu bahasa Indonesia dengan misalnya bahasa Inggris. Dan saya bisa berbahasa Prancis. Saya ingin mengatakan bahwa bahasa Prancis itu lebih susah dari bahasa Inggris. Tapi saya bisa bahasa Prancis 3 bulan. Bukan karena saya pintar, karena yang sama-sama dengan saya 25 orang bisa semua. Dan saya belajar bahasa Inggris lebih 40 tahun. Dan saya tidak confidence juga sampai sekarang. It must be wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Dan salah itu adalah metodologi. Dan semua kita telah mengurainya secara bersama-sama. Kami mengambil bagian sedikit di Juanda English Conversation Club yang hari ini berumur 1 tahun. Insya Allah kita mendorong siapa saja untuk berbagi, datang gratis, terbuka untuk semua. Kita membawa prinsip, if you think you can, you can. Kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda bisa. If you think you cannot do anything. Tapi kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda tidak pernah akan bisa. Saya kira itu. Oke, kita berikan aplaus dulu. Dan demikian saudara penonton forum pemuda kita pada malam hari ini tentang bagaimana sebenarnya kita bisa berbahasa Inggris. Bukan jago berbahasa Inggris, tapi minimal bisa berbahasa Inggris. Dan minimal lagi bisa mengetahui artinya. Meskipun keluarnya mungkin butuh waktu dan butuh pelajaran yang serius. Karena biasa ada juga orang biasanya apa yang dia maksud untuk mengatakan dalam bahasa Inggris itu betul, tetapi pengucapannya lagi yang salah. Juga mendapat koreksi. Tapi jangan takut salah, karena kesalahan itu akan membentuk kita untuk menjadi benar. Bukan benar yang akan menjadikan kita menjadi salah. Tetapi kesalahan yang kita selalu perbuat, tetapi motivasi ingin mengetahui dan ingin pintar, insya Allah pasti akan bisa. Terima kasih Bapak-Bapak. Thank you.
Betul pengucapan saya? Alhamdulillah. Baik, demikian Forum Pemuda akan kembali lagi minggu depan di Senin malam hanya di TVRI Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menghujam di ulu hati. Sanggupkah tak akan lari walau akhirnya pasti. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah harum dengan cara main kayu.